Hey, what's up, Agon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan cerita dari Sakamoto Days yang dimana kita akan lanjutkan setelah animenya berakhir lagi. Hari ini kita akan bahas chapter 121 sampai dengan chapter 130. Cerita ini akan berfokus pada Sakamoto dan juga Shin yang pada akhirnya sudah mendapatkan informasi seputar Mr. X yang ternyata adalah Kei Uzuki, anak yang sebelumnya memang bersekolah di GCC. Akhir pada chapter lalu pun memperlihatkan Uzuki belum mau mengatakan apa alasan dia membunuh Rion. Namun yang terpenting adalah bahwa selama ini dirinya sudah diperalat oleh GAA dan dia merasakan tenggelam di sebuah lautan yang sangat dalam. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan langsung bahas 10 chapter secara singkat dan mengambil poin-poinnya saja agar kita sampai pada chapter terbarunya nanti ya. Cerita ini dimulai dengan menampilkan waktu sekarang setelah flashback sebelumnya kita melihat Uzuki yang membunuh Akao. Panel beralih ke toko milik Sakamoto dan di sini Sakamoto dan juga Shin yang sedang berbincang-bincang terkait dengan curhatan dari Sakamoto dengan kematian dari sahabat terbaiknya yakni Akao di tangan Uzuki. Di sini dijelaskan bahwa Sakamoto sudah bisa menerima bagaimana kenyataan tersebut terjadi pada temannya dan dia tentu bisa berharap kembali bertemu dengan Akao jika dia masih hidup. Namun di sini kita pun melihat sepupu dari Akao yakni Akira yang saat ini sudah membelot ke kelompok Uzuki mungkin masih bisa diselamatkan. Tentu saja Akira bertujuan ke kelompok dari Uzuki ini terkait dengan membalaskan dendamnya karena Uzuki sudah membunuh Akao dengan sangat sadis. Jadi Sakamoto dan juga Shin ini akan berupaya untuk mencegah Akira untuk melakukan hal-hal yang akan membahayakan dirinya. Panel berpindah ke percakapan antara Nagumo dan juga Yotsumura. Di sini diperlihatkan percakapan terkait dengan keadaan dari Kindaka yang saat ini sudah diobati. Namun di sinilah percakapan menariknya muncul, di mana ternyata selama 8 tahun tidak ada satupun jejak keberadaan dari Akao. Namun tiba-tiba saja beberapa bulan terdapat sebuah catatan bahwa dia telah mengakses situs GAA. Disinilah terungkap fakta bahwa Rion memasang nilai buronan 1 miliar yen untuk kepala Sakamoto. Nagumo tentu kaget mendengar hal tersebut dan selama ini mengira Slur yang melakukannya. Namun Nagumo menganalisa mungkin saja Uzuki lah yang memalsukan untuk menyembunyikan perbuatannya dan apakah ada kemungkinan Rion masih hidup. Kemudian di sisi yang lainnya kita pun beralih ke markas dari Uzuki. Di sini diperlihatkan adanya 2 anggota baru yang masuk ke organisasi tersebut. Dia adalah Kumanomi dan juga Haruma. Uzuki membutuhkan bantuan mereka untuk menghancurkan order. 2 anggota baru ini muncul berasal dari Yayasan Alkamar sama seperti Gago. Sesi perkenalan dari markas Uzuki ini pun sedikit ricuh ya karena kedatangan mereka berdua. Kita beralih lagi dengan memperlihatkan Sakamoto dan teman-temannya, di mana mereka kali ini akan berangkat ke Thailand dengan beberapa tujuan yang akan mereka lakukan ke sana. Pertama, mereka akan pergi ke tempat persembunyian dari Uzuki dan menangkapnya. Kemudian yang kedua, mencegah Akira bertemu dengan Uzuki. Singkat cerita, sampailah mereka di Thailand di mana di bandara Heisuke terlihat kehilangan kopernya dan dia juga bertemu dengan salah satu anggota order yang lainnya yakni Hyo. Mereka berdua pun mencari Sakamoto dan juga Shin yang sudah duluan meninggalkan bandara. Nah, pada saat Heisuke ini menghubungi Sakamoto lewat telepon yang menanyakan tentang kopernya, ternyata teman-temannya ini tidak mengambil koper Heisuke. Dan disinilah mereka kebingungan dan mulai mencari koper tersebut di arah CCTV yang memperlihatkan seorang pria berkacamata yang membawa koper tersebut. Misi pencarian pun dilakukan oleh Heisuke ini dan juga Hyo yang sudah menemukan pencuri tersebut dan disinilah juga kita melihat aksi memukau yang dilakukan oleh Hyo, salah satu anggota order yang menghajar satu mobil yang berakhir ringsek. Kemudian disinilah juga kita mendapatkan sebuah flashback dari masa lalu Hyo yang dimana di awal masuknya dia ke organisasi order ini, dia merupakan salah satu orang yang paling lemah di antara semuanya. Namun dengan pelatihan yang keras dan juga punya hidup yang super brutal, membuatnya mengasah skillnya setiap hari. Hingga suatu hari dia bisa berdiri di samping sekumpulan monster order. Singkat cerita, skill menembak pun dilancarkan oleh Heisuke ini untuk menangkap pencuri tersebut dan berhasil untuk menghentikan pencuri ini. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang pencuri tersebut ada seseorang yang langsung menginjak pencuri ini dan dia adalah anggota baru dari Uzuki yang bernama Kumanomi yang mendekati mereka berdua. Kumanomi bertanya, siapa di antara mereka yang bernama Hyo? Pertarungan kemudian tidak bisa terelakkan lagi di mana baku hantam 2 melawan 1 pun dimulai. Di mana di sini terdapat hal yang brutal yakni Kumanomi bisa untuk merobek telinga dari Hyo. Di sini pun Hyo mulai bertarung dengan serius dengan wanita tersebut dan bahkan menyuruh Heisuke pergi. Dimulailah pertarungan antara Hyo dan juga Kumanomi. Di sini kita pun bisa melihat kemampuan teknik bertarung dari wanita gila ini, di mana ini adalah kekuatan elektromagnetik yang berada di sarung tangannya.
Wanita ini pun mengendalikan berbagai macam besi yang diarahkan ke tubuh dari Hyo. Kita kemudian melihat beberapa kejadian-kejadian menarik dalam pertarungan ini, dengan dimana Hyo yang juga akhirnya bisa menikmati pertarungan mereka kali ini. Hyo menggunakan senjata pamungkasnya, yakni sebuah genggaman besi yang berhasil untuk melukai bahkan membuat Kumanomi mundur sebentar dari hadapannya. Segala benda yang diserap oleh Kumanomi yang diarahkan ke tubuh dari Hyo ini pun berhasil dimentalkan dengan sangat mudah oleh kekuatan genggaman pria tersebut. Dan disinilah ada momen di mana Kumanomi menggunakan serangan berbasis peluru paku yang berhasil membuat pertahanan dari Hyo ini tembus dan lumayan berefek ke tubuh dari pria tersebut dengan mata dari Hyo yang terluka sangat parah. Dan pada saat peluru kembali ditembakkan lagi, tiba-tiba saja disinilah terdapat Heisuke yang membantu Hyo dalam pertarungannya. Pertarungan 2 melawan 1 pun akhirnya terjadi kembali. Dalam pertarungan inilah Heisuke bertanya terkait dengan kenapa organisasi Mr. X ini menjadi musuh GAA. Kumanomi pun menjelaskan bahwa Al-Kamar ini adalah suatu proyek terselubung dari GAA yang berkedok yayasan dengan mengadopsi anak-anak yatim piatu, lalu mendidik mereka menjadi pembunuh bayaran, dan mereka ingin membuat seorang mesin pembunuh untuk kemudian dijadikan alat anggota order. Pertarungan lanjutkan kembali di dalam air karena Hyo membawa tubuh dari Kumanomi terlempar ke sana. Dan di tempat inilah menjadi kuburan dari Hyo yang tewas dalam pertarungan tersebut. Di sisi yang lainnya, Kumanomi yang masih bertahan hidup walaupun Hyo sempat untuk menenggelamkannya bersamanya, namun dia memotong tangan kanannya sendiri dan akhirnya berhasil selamat. Kemudian, kabar kematian dari Hyo ini pun terdengar oleh Nagumo yang terlihat benar-benar sedih atas informasi tersebut. Kita kembali ke kelompok dari Sakamoto yang saat ini sedang dalam penyelidikan di mana tempat keberadaan markas dari Mr. X berada. Di sisi yang lainnya, Uzuki pun bilang bahwa dia ingin membangun sebuah era baru setelah menghancurkan GAA. Di waktu yang bersamaan ini juga, kita melihat bahwa Akira akhirnya sudah tiba di markas dari Slur dan menyapanya. Kemudian menanyakan ke Uzuki terkait dengan apakah dia yang telah membunuh Rion. Di sana Akira pun mengungkapkan rencananya kepada Uzuki. Dia sangat ingin sekali membulatkan tekad untuk membunuh Uzuki. Pada saat dia berkata itulah, tiba-tiba saja muncul kelompok Sakamoto yang berhasil untuk mendekati Akira dan menahan beberapa pengawal dari Uzuki. Dan di momen inilah juga Akira berhasil untuk menusukkan pedang ke tubuh dari Uzuki. Namun pada saat tersebut kita juga melihat ternyata tubuh dari Mr. X ini sudah dirasuki oleh jiwa dari Rion. Beberapa orang lain pun tak percaya bahwa ada diri lain di tubuh dari Uzuki. Rion pun berkata di sana bahwa tidak hanya fisik dari Sakamoto yang berubah, melainkan dia memang sudah memberi harga 1 miliar yen kepada kepala dari Sakamoto. Kita pun diperlihatkan rusa kutub yang coba untuk menghentikan ini semua, namun itu pun dilawan oleh kemampuan milik Akira yang melawannya. Di sini Sakamoto pun kembali menekankan ke Akira bahwa dia sudah melihat mayat dari Rion dan orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Di sini pun Shin sempat merasuki pikiran dari Uzuki dan dia benar-benar merasakan bahwa itu adalah suara seorang perempuan yang jelas ini bukan lagi tipuan. Kita pun diperlihatkan Kashima yang mencoba untuk menyelesaikan semua ini dengan bom bunuh diri. Namun disinilah Amane yang mengamankan bom tersebut. Namun Kashima tak kekurangan akal, dia pun menyembunyikan bom lainnya di mulutnya yang dia keluarkan, dan disinilah terjadi ledakan besar di mana beruntung saja Sakamoto sempat membungkus tubuh dari Kashima agar ledakannya tak terlalu besar. Cerita ini pun ditutup dengan tubuh dari Akira yang diamankan oleh Uzuki, dan kita juga melihat tubuh dari Kashima yang hanya tinggal kepalanya saja di hadapan dari Sakamoto. Yup, sekian pembahasan Tabagon. Kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya terkait dengan cerita Sakamoto setelah animenya berakhir.